Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Huda dari D3 Keperawatan semester 2 tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pemasangan NGT nasogastric tube. Definisinya adalah memasangkan selang pipa makanan ke dalam lambung melalui hidung. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi klien untuk pengobatan khusus tertentu. Sasaran adalah klien tidak sadar, klien terapi khusus, klien yang tidak dapat makanan atau kesulitan menelan, serta bayi BPLR. Persiapan alat NGT sesuai ukuran dalam kemasan: 2 hand spoon, 3 squeeze 10 cc, 4 jeli, 5 stetoskop, 6 bengkok, 7 handuk, 8 gunting, 9 daster, 10 tisu kasar. Sikap dalam penggunaan NGT adalah hati-hati, tanggap terhadap reaksi klien, persiapan klien dan lingkungan. Informed consent, gunakan schedule menjaga privasi klien. Mengatur posisi klien yang terlentang dengan kepala ekstensi atau forward dengan bantalan di belakang dan bahu. Pelaksanaan NGT adalah jelaskan prosedur secara perlahan, lengkap, serta tujuan dan tindakan. Perawatan cuci tangan, merawat cuci tangan, susunan semua peralatan di samping tempat tidur. Mengatur posisi klien, letakkan handuk di atas dada klien. Minta klien untuk rileks dan bernapas secara normal atau biasa. Lalu menutup satu lubang hidung. Kemudian ulangi prosedur untuk lubang hidung yang lain. Pilih satu dengan aliran udara yang paling besar atau yang digunakan untuk nafas biasa. 7. Tentukan panjang selang yang akan dimasukkan dan tandai dengan plaster. Caranya, ukur jarak daun telinga sampai ujung hidung hingga prosesus sigmoideus atau vertex sampai prosesus xiphoideus. Beri jeli selang nasogastrik 10-20 cm. 9. Masukkan pipa lambung atau NGT ke salah satu lubang hidung. Cara pada awalnya posisi kepala sedikit ekstensi. Bila pipa sudah masuk sampai orofaring, kepala fleksi. 2. Bila klien batuk-batuk, hentikan pemasangan pipa lambung. Klien dianjurkan nafas dalam. Setelah itu dianjurkan masukkan pipa lambung. Jadi kalau klien batuk-batuk, hentikan dulu proses pemasangan, nunggu klien dianjurkan untuk nafas. Setelah itu dilanjutkan pemasangan pipa lambung. 10. Anjurkan klien untuk menelan setiap kali kata masuk selang. Setiap kali kita masukkan selang sampai panjang yang ditentukan. Jangan dorong paksa selang. Jika terjadi tahanan dan klien sianosis, hentikan dan tarik selang kembali. Nomor 12. Periksa letak selang. Ada 3 cara. 1. Gunakan stetoskop. Menggunakan fluid dengan ujung NGT. Letakkan diafragma stetoskop di dalam kuadran kiri atas abdomen klien tepat di bawah garis konsta. Suntikan 10/20/50 mili udara masuk saat auskultasi abdomen. Jangan lupa diaspirasi kembali sebanyak udara yang dimasukkan. Lalu yang kedua, air dalam kom. Ujung selang diletakkan pada kom berisi air, kemudian perhatikan adanya gelembung. Jika terdapat 1-2 gelembung, mengindikasikan bahwa NGT sudah masuk lambung. Jika gelembungnya banyak, menandakan selang NGT tidak masuk lambung. 3. Aspirasi cairan lambung. Menghubungkan ujung selang dengan spirit, kemudian diaspirasi sekaligus untuk pemeriksaan pH dengan
kertas lakmus. 13. Setelah itu menutup NGT, fiksasi dengan plester, klien dirapikan dan peralatan dibersihkan, lalu melepaskan sarung tangan dan perawat mencuci tangan. Dalam pemberian makanan melalui NGT, definisinya adalah memberikan makanan dalam bentuk cair atau minuman atau obat melalui pipa lambung atau NGT. Tujuan agar klien mendapatkan makanan atau minuman atau obat pada waktunya sesuai kebutuhan. Sasarannya klien tidak sadar, BPLR, klien dengan kasus tertentu. Sikap kita harus hati-hati tanggap terhadap reaksi klien. Persiapan klien dan lingkungan. Informate consent, menutup schedule, mengatur posisi tidur klien, sadar, semi flower atau flower, tidak sadar, terlentang dan dengan satu bantal. Persiapan alat adalah handscoon, 2 spuit NGT, 20cc, 30cc, 50cc atau corong, 3 gelas agrok, 4 alas atau perlak, 5 tisu, 6 air matang dalam gelas, 7 makanan atau buah atau sayur dalam bentuk cair, 8 medikasi B atau P dihaluskan terlebih dahulu, 9 bengkok. Pelaksanaan 1 cuci tangan dan pakai handscoon, 2 las atau perlak diletakkan di bawah ujung sonde lambung, 3 klem ujung NGT atau tekuk selang, kemudian buka tutupnya, hubungkan sprut ke ujung NGT, lakukan aspirasi cairan lambung atau residu makanan. Jika residu berwarna hitam, jangan masukkan makanan. Isi spuit dengan air putih secukupnya dan masukkan perlahan. Isi spuit dengan makanan. 8. Biarkan spuit kosong secara bertahap. Isi kembali sampai jumlah yang ditentukan atau pengisian selanjutnya dilakukan dengan spuit dalam keadaan kosong. 9. Bilas NGT dengan air matang sampai bersih 25cc sampai 30cc. Klien selang NGT atau tekuk selang, kemudian cabut spuit dan tutup ujung NGT. Klien dirapikan dan peralatan dibereskan, melepaskan handscan dan mencuci tangan. Catatan, observasi reaksi klien selama dan sesudah pemberian makanan. Catat jumlah makanan atau minuman yang telah masuk. Bila selama pemberian klien batuk, segera hentikan. Bila batuk sudah reda, bisa dilanjutkan lagi. Bila klien muntah, pemberian dihentikan. Tunggu beberapa saat setelah muntahnya selesai, pemberian dilanjutkan. Bila muntahnya terus-menerus, pemberiannya dihentikan. Pada pemberian dengan menggunakan corong atau spuit, penutup pipa lambung dibuka. Sebelum ujung pipa lambung ditekuk, ujung pipa lambung disambungkan dengan corong atau spuit. Corong atau spuit diisi dengan cairan makanan, kemudian ujung pipa ditekuk, dibuka atau diluruskan. Porsi corong atau spuit dibuat lebih tinggi dari posisi klien. Pemberian pada bayi, penghisap spuit dilepas dulu. Cara pembelian seperti pemberian dengan menggunakan corong atau spuit. Pemberian tidak boleh dengan disemprotkan atau didorong. Pelepasan NGT nasogastric tube. Deskripsi. Kompetensi ini menggambarkan kemampuan perawat dalam mengelola pemberian terapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi klien melalui oral. Pelepasan NGT yaitu pelepasan selang atau pipa makanan melalui hidung. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan klien. Indikasinya klien sudah bisa makan melalui oral atau mulut. Persiapan alat, handscoon, tisu, alas atau perlak, bengkok. Persiapan pasien dan lingkungan. Informate consent, mengatur posisi klien, jaga privasi klien. Pelaksanaan alat cuci tangan dan memakai handscoon, meletakkan alas atau perlak di atas dagu klien. Instruksikan klien untuk nafas dalam saat melepas plester dan menarik sonde. Pelepasan plester kemudian menarik sonde saat klien menahan nafas. Jangan tarik dahulu perlahan atau terlalu cepat. Meletakkan NGT pada bengkok.
Membersihkan hidung klien dengan tisu, klien dirapikan dan peralatan dibereskan, melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan. Terima kasih. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada orang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.